Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rahman, NDH 35, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 20 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menyampaikan sintesa agenda 3 dan personal branding. Adapun dalam agenda 3, kita mempelajari yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang terakhir adalah Whole of Government atau WOG. Manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari manajemen ASN adalah terkait dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Selain itu juga dibahas terkait dengan sistem merit. Sistem merit sendiri didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Adapun manfaat sistem merit ini adalah bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Dan bagi ASN itu sendiri adalah untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun peran ASN yang sangat perlu kita tanamkan adalah yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat serta pemersatu bangsa. Dalam rangka melaksanakan peran tersebut, maka pelayanan publik sangat penting untuk kita pahami bersama. Pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur pelayanan publik, yang pertama adalah penyelenggara layanan publik, yang kedua penerima layanan atau pelanggan, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan, kedua, kejelasan, yang ketiga, kepastian waktu, yang keempat, akurasi, yang kelima, keamanan, yang keenam, tanggung jawab, yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, dan yang kedelapan, kemudahan akses, yang kesembilan, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Adapun masalah pelayanan publik yang saat ini masih terjadi, yang pertama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap waktu, biaya, dan cara pelayanan. Yang kedua, diskriminasi pelayanan. Yang ketiga, rantai birokrasi, suap dan pungli diterima dan dianggap wajar. Yang keempat, tidak berorientasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Dan yang terakhir adalah budaya pelayanan belum berkembang. Selanjutnya adalah Whole of Government atau WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG sendiri dapat didekati dengan dua cara. Yang pertama berdasarkan sektor dan yang kedua adalah berdasarkan pola. Adapun yang berdasarkan sektor, yang pertama adalah pelayanan administratif seperti pembuatan KTP. Yang kedua, pelayanan jasa seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan barang seperti pembangunan jalan, jembatan, perumahan, dan listrik. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif seperti dalam rangka pembuatan peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pendekatan WOG berdasarkan pola, yakni yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan yang terakhir pola pelayanan elektronik. Adapun personal branding dari saya yang pertama adalah
mengetahui kedudukan tugas dan fungsi dalam profesi dan organisasi, bertanggung jawab serta efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang kedua, selalu berusaha mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. Yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayanan publik yang profesional, netral, dan bebas dari KKN. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Sekian penyampaian terkait dengan sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang telah saya lakukan. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.